di sebuah rumah besar dan megah milik keluarga Jacqueline. Pagi hari itu seperti biasa keluarga kecil yang beranggotakan 3 orang itu melakukan rutinitas sarapan pagi di meja makan yang panjang dan besar. Suasana di ruang makan tersebut begitu tenang dan hening. Hanya terdengar suara alat makan yang saling beradu mewakili obrolan mereka. "Sam, gumaman seorang pria tampan bersetelan rapih dengan kemeja putih digulung sampai sikut. "Mulai sekarang, ayah akan membiarkanmu membawa gadis yang kau sukai." Pergerakan tangan Samuel yang tengah memotong omelet telur terhenti. Pandangan dia terangkat menatap pria paruh baya sebagai kepala keluarga di sebelah kirinya. "Maksud ayah?" "Ayah membebaskanmu memilih wanita yang kau pilih. Jadi lupakanlah perjodohan dengan anak gadis dari keluarga Pak Randy." Alis Samuel mengernyit menatap heran. "Kenapa? Apa akhirnya ayah membatalkan perjodohan itu?" Yang dibalas anggukan tipis dari Pak Jacqueline. "Iya, kami memutuskan membatalkan perjodohanmu. Jadi kau tak perlu merasa terbebani lagi. Sekarang kau bebas memilih wanita yang kau inginkan." "Kenapa, hah? Kenapa ayah dengan seenaknya memutuskan tanpa bertanya dulu pada Sam?" Samuel meletakkan secara kasar garpu dan pisau ke piring. "Sam," Ibu Anita yang sejak tadi menonton akhirnya menegur. "Ada apa denganmu, Sam? Bukannya kau dulu menolak perjodohan ini?" "Itu dulu, tapi sekarang..." "Terserah ayah. Lakukan sesuka ayah." Kesal Samuel, lalu dia beranjak berdiri dan melangkah pergi begitu saja dengan perasaan kesal. Ada apa dengan anak itu? Tiba-tiba berubah pikiran begitu. Bukannya dia sendiri yang menolak keras perjodohan itu. Sekarang malah seolah menginginkan perjodohan ini. Gumam Pak Jacqueline menatap kepergian Samuel yang mulai menjauh. "Mungkin dia sedang sensitif karena habis lembur kemarin ya," kata Ibu Anita menenangkan. "Tapi kapan ayah membatalkan perjodohan dengan keluarga Pak Randy? Padahal kita belum bertemu dengan anak gadisnya sama sekali." Pak Jacqueline kembali menyuapkan omelet ke dalam mulut. 2 hari yang lalu, mendengar gadis bernama Mekaira itu sama-sama tidak setuju dengan perjodohan ini, kami para ayah akhirnya memutuskan membatalkan saja. Daripada nanti mereka menikah karena paksaan. Bibir Ibu Anita sedikit manyun sebal. Secantik dan sehebat apa sih gadis itu? Sampai menolak lamaran dari anak kita. Tanpa dijodohkan pun, banyak gadis yang mengantri panjang ingin dipersunting oleh Samuel. Jika ibu bisa bertemu dengan gadis bernama Mekaira, akan ibu semprot kesombongannya itu. Apa yang kurang dari anak kita? Udah ganteng, seorang dokter, dan keluarga kita juga keluarga yang sangat mampu. Cerocosan Ibu Anita merasa tersinggung dengan alasan dari pembatalan lamaran tersebut. Pak Jacqueline hanya menanggapi dengan gelengan kepala tak acuh, meneruskan memakan sarapan. Ayah juga. Sedari awal ibu juga tidak setuju dengan perjodohan ini. Mana mungkin keluarga terpandang seperti kita dan anak setampan sebaik Samuel malah harus dijodohkan dengan gadis dari keluarga biasa-biasa saja. Tapi untung deh, akhirnya perjodohannya batal. Sebelum masuk ke jenjang pernikahan, aku menjodohkan mereka karena aku tahu keluarga Randy adalah keluarga baik-baik saja. Meski keluarga biasa, tapi keluarga itu tidak pernah haus akan harta. Jangan memandang temanku seperti kau mengenalnya, Anita. Cek, decak Ibu Anita dengan sebelah sudut bibir terangkat mengejek. Mana ada keluarga baik-baik yang menolak lamaran yang bahkan bertemu langsung dengan gadis itu saja tidak. Pak Jacqueline menaruh garpu dan pisau ke atas piring. Dia mengelap bibir dengan tisu yang tersedia. "Aku sudah selesai," ucapnya sambil beranjak dari duduknya memakai jas kantor yang disodorkan seorang pelayan. Ibu Anita melirik piring milik Pak Jacqueline yang masih penuh oleh makanan hanya tersentuh beberapa irisan. Ya, tapi sarapanmu belum habis." "Sudah kenyang, aku berangkat dulu," kata Pak Jacqueline mengambil tas kantor yang diberikan oleh seorang pelayan. Lalu pergi begitu saja meninggalkan Ibu Anita yang memandangnya sebal. Nggak anak, nggak suami.
Pergi kerja kok nggak pamitan dulu sama istri. Gumam Ibu Anita kembali melanjutkan memakan sarapan. Di rumah sakit ZK Sejahtera, tempat kerja Mekaira. Nih bang, makasih ya bang. Gadis bernama Mekaira itu menyodorkan uang kertas beberapa lembar pada pria yang diduga seorang supir ojek. Setelahnya dia berjalan menuju pintu masuk khusus petugas ke gedung rumah sakit. Seperti biasa wajah Mekaira tersenyum cerah menyambut awal hari dengan semangat bekerja. Dia mulai menapaki lantai koridor menuju ruangannya dengan sesekali membalas sapaan beberapa perawat yang dia kenal dan berpapasan. Pagi Bu Dokter, sapa Resa yang sepertinya sama-sama baru datang. Dia mensajajari langkah kaki Mekaira di sebelah kiri. Pagi juga Resa. Resa melirik gadis di sampingnya hingga terkulum senyum. Sepertinya sudah terjadi hal baik ya. Wajah dokter tampak cerah sekali hari ini. Oh, masa sih? Perasaan biasa saja seperti biasanya deh. Tersipu Mekaira menyentuh pipi. Penglihatan orang lain dengan penglihatan diri sendiri itu kadang berbeda loh dok. Mekaira tersenyum ketika sekilas bayangan wajah John terlintas dalam pikirannya. Apa kelihatan ya? Kalau aku sekarang sedang senang. Batin Mekaira mengingat malam ini dia akan bertemu kedua orang tua John lagi. Sampai dia telah membawa pakaian yang akan dipakai nanti malam. Juga telah membuat satu toples besar cookies berbagai rasa buatan tangan sebagai buah tangan. Pagi-pagi jangan melamun. Suara bisikan pria di sebelah telinga kanan Mekaira. Sontak membuat gadis itu seketika terlonjak kaget dan refleks menghindar. Anjrit. Reaksimu selalu lucu Mekaira, ucap Samuel tersenyum. Kamu? Tercekat Mekaira menghembuskan napas kasar menatap pria berjas kedokteran itu dengan tatapan dingin ketidaksukaan. Anda selalu mengejutkan, muncul di mana-mana seenaknya, dan mengganggu. Senyuman di bibir Samuel masih terulas cerah. Dan seperti biasa, responmu selalu seperti ini. Aku menyukainya. Dih, orang sinting yang aneh. Ketus Mekaira kembali melanjutkan berjalan. Yuk Resa, jangan pedulikan orang aneh ini. Dia menggandeng tangan Resa yang tampak terpaku diam menatap pria tampan berjas kedokteran tersebut. Hei, jangan melangkah terburu-buru begitu. Nanti tersandung. Samuel ikut membuntuti dan mensejajari langkah kaki kedua gadis itu. Jangan mengikuti saya, menjauh sana. Ucap Mekaira semakin mempercepat langkah kakinya membuat Resa yang ditarik sedikit terseret. Melihat hal itu Samuel terkekeh pelan tersenyum senang. Tapi aku nggak mau tuh. Dih, orang aneh. Kaki pendek Mekaira semakin cepat melangkah ingin menghindar secepat mungkin dari pria itu. Dokter, bisakah pelan sedikit jalannya? Resa bersuara di sela mengatur napas yang terengah akibat diajak berjalan cepat secara dadakan. Tahan dulu Resa, sebentar lagi kita sampai ke ruanganku. Jawab Mekaira masih mempercepat langkah kakinya menarik Resa yang sudah ngos-ngosan terseret. Kenapa saya harus ikut terlibat dalam pertengkaran kalian sih? Batin Resa menangis merasa dirugikan.